Inggris akan mengakui negara Palestina pada bulan September di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali Israel mengambil sejumlah tindakan. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Inggris pada hari Selasa 29 Juli 2025. Dalam paparannya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina kecuali Israel mengizinkan lebih banyak bantuan ke Gaza, memastikan tidak ada aneksasi tepi barat, dan berkomitmen pada proses perdamaian jangka panjang yang mengarah solusi dua negara, yaitu negara Palestina yang hidup damai berdampingan dengan Israel. Siapa yang menciptakan Israel kalau bukan Inggris? Mengapa negara penjajah tiba-tiba bicara perdamaian? Apa arti pengakuan Palestina tanpa sanksi tegas terhadap Israel? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Aswar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. It's good news or bad news, Bung Hasbi, ini karena ada beberapa negara di Eropa juga menyusul Inggris. Katanya informasi yang beredar juga ada beberapa negara seperti Prancis, bahkan beberapa negara lainnya. Dan menurut Anda bagaimana bisa Inggris yang tiba-tiba menjadi dalam tanda kutip pembela Palestina padahal merekalah pencipta luka awal lewat deklarasi Balfour yang juga sering Anda sampaikan yang memberi tanah Palestina kepada Zionis. Apakah Inggris pura-pura menjadi penengah, Bung? Ya, Bung Anggi. Jadi ini kita bicara yang pertama konteks pengakuan dulu ya, Bung Anggi ya. Jadi saat ini itu sebenarnya yang mengakui Palestina itu sudah lebih dari 140 negara ya. Semua dunia Islam saya kira juga mengakui ya. Baik yang di Timur Tengah, di Asia Tenggara, di Afrika, Asia Selatan. Saya kira semua mengakui Palestina sebagai negara merdeka atau sebagai entitas merdeka gitu. Dan kedutaan-kedutaan besar Palestina kan juga di mana-mana ya, termasuk di Indonesia juga ada gitu. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah itu berdampak terhadap kondisi Palestina? Apakah itu mencegah Israel dan menghentikan Israel untuk melakukan kejaman, penjajahan, blokade, ekspansi, pengusiran terhadap warga Palestina, baik di Gaza maupun di Barat? Nah, nyatanya kan tidak seperti itu gitu. Jadi ketika ada tambahan-tambahan baru, Prancis ya kemarin juga sudah menyampaikan itu beberapa kali, termasuk juga Inggris yang baru, ya itu juga hanya menambah urutan nama saja gitu secara normatif di atas kertas bahwa ada pengakuan terhadap Palestina. Dan ini kan juga mengikuti beberapa negara di Eropa juga kan, ada Irlandia, masuk juga Norwegia gitu. Nah, artinya ini hanya berdampak minim atau berdampak secara normatif saja, berdampak secara moral saja bahwa banyak negara yang mengakui Palestina. Nah, tapi tidak berdampak secara nyata gitu untuk menghentikan kejaman Israel terhadap Palestina. Karena kalau kita bicara tentang dampak eh, nyata, maka perbuatannya harus perbuatan yang nyata. Itu, Bung Anggi. Kenapa baru sekarang negara-negara seperti Inggris, Prancis, bahkan katanya Kanada akan menyusul, mengancam akan mengakui Palestina setelah lebih dari 60.000 jiwa yang tercatat syuhada berguguran di Gaza? Apakah ini adalah kalkulasi politik murahan demi meredam tekanan dalam negeri dan menutup aib kebijakan kolonial mereka, Bung? Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya, pernyataan-pernyataan dari pemimpin-pemimpin itu, yang utamanya Inggris dan Prancis, itu kan mereka spesifik, Bu Anggi ya. Mereka itu bahasanya tidak, bukan menghentikan eh, perang Israel gitu sebenarnya terhadap Gaza, bukan itu. Karena kalau alasannya itu harusnya kan sejak awal ya di bulan Oktober gitu, bahkan sejak 2024 sejak ICC, ICJ ya, Pengadilan Pidana Internasional, Mahkamah Internasional itu sudah menyampaikan gitu. Kan waktu itu ICJ di bulan Januari Februari kan mengatakan bahwa Israel harus menghentikan upaya genosida di Gaza. Kemudian ICC, Mahkamah Pidana Internasional juga sudah menyampaikan gitu. Ada apa namanya perintah penangkapan terhadap Yoav Galan, Menteri Pertahanan, termasuk juga Netanyahu. Nah, itu kan sebenarnya secara nyata setelah menunjukkan bahwa telah terjadi kekerasan masif, sistematis, dan brutal
pelanggaran terhadap hukum-hukum internasional. Nah, kalau memang Inggris itu peduli terhadap itu, harusnya kan dari awal, gitu kan? Apalagi di ICJ itu, ICJ atau ICC ya, kalau tidak salah itu yang menjadi hakimnya itu dari Inggris, ya kan? Nah, sehingga dalam konteks sekarang ini sebenarnya bukan penghentian peperangan ya, karena Inggris juga sejak 2 tahun terakhir banyak mensuplai eh, Israel secara militer gitu kan. Pesawat tempur F-35, kemudian ada amunisi yang dikirim, bahkan dikatakan sekitar 8.000 amunisi gitu sampai bulan September 2024 kemarin. Itu terus dilakukan. Nah, cuman kenapa Inggris kok berubah sekarang gitu? Ini kan sebenarnya isunya kan ada jadi ini memang apa yang terjadi di Palestina di Gaza sekarang dalam konteks apa penembakan terhadap para eh, para warga yang mengambil makanan ini kan bukan ini tidak bisa lagi dibantah gitu, tidak bisa lagi dibantah karena ini kan sudah dibuka. USAID itu juga sudah riset dari USAID ya, lembaga bantuan Amerika juga sudah mengatakan bahwa ini nyata jelas bahwa para warga sengaja ditembaki. Jadi ini dari internal Amerika Serikat sendiri, termasuk termasuk juga dari ex tentara Amerika yang bekerja di GHF, ya kan Gaza Humanitarian Foundation. Itu juga ada yang keluar kemudian keluar-keluar di publik bahwa ini memang adalah sebuah kekejaman dan sengaja dilakukan. Jadi ini memang tidak bisa dibela, ya. Em, ini tidak bisa dibela sehingga desakan-desakan publik itu sangat kuat, Bung Anggi. Termasuk di internal Inggris sendiri itu desakan desakan publik sangat kuat. Nah, itu yang membuat Inggris akhirnya mengikuti langkah yang sebelumnya terjadi. Jadi yang sebelumnya itu kan ini desakan kuat dari internal dari warga, dari berbagai pihak yang menuduh Inggris terlibat karena Inggris itu kan mengekspor ini ya, menjual F-35 ya, pesawat F-35. Dan setelah desakan publik itu akhirnya Inggris Inggris menghentikan itu. Inggris menghentikan penjualan itu secara lisan ya. Nah, artinya apa? Yang sekarang juga seperti itu. Ada desakan publik dari dalam yang membuat akhirnya Inggris harus memilih untuk menjawab respon publik tersebut dengan bahasa yang agak keras terhadap Israel. Dan Israel juga merespon keras ya, walaupun sebenarnya saya yakin itu tidak itu hanya sekedar retorika saja, karena pada akhirnya itu tidak mempengaruhi hubungan real antara kedua belah pihak, baik Israel dan Inggris. Saya kira apa namanya senjata-senjata tetap akan terus diimpor, diekspor ke Israel, termasuk kerjasama-kerjasama yang lain juga tetap terjadi gitu. Jadi ini murni kalau Bung Anggi tadi bilang politik murahan ya atau ya ini memang politik untuk ini bagian dari dinamika politik internal gitu. Bukan karena Inggris peduli terhadap warga Gaza, tidak bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah desakan-desakan internal. Karena kalau kita bicara internal Bung Anggi, internal publik, mungkin mereka cuma bisa bersuara ya. Tapi kalau lama-lama, ini kan kalau ribuan orang yang turun, puluhan ribu. Apalagi di Eropa itu kan kita lihat 2 tahun terakhir itu kan mereka sering sekali aksi dan jumlahnya ribuan. Nah itu kan ketika mereka turun memenuhi jalan, bikin macet dan macam-macam, itu kan mengganggu aktivitas perekonomian pada akhirnya kan, gitu. Mengganggu. Jadi eh, publik itu sangat kuat sekali pengaruhnya, gitu, untuk mempengaruhi eh, kebijakan-kebijakan sebuah negara. Nah, dan ini ada ketakutan Inggris saya kira ketika Inggris tidak bersikap tegas, itu publik akan semakin banyak aksi demonstrasi. Dan kalau di Eropa itu kan kalau mereka aksi kan mereka tuh sering ini juga sering bikin kerusakan gitu, tawuran macam-macam. Apalagi di Prancis ya. Di Prancis paling mengerikan gitu. Demo bisa berhari-hari, bisa tawuran sama polisi. Ini kan dampak secara ekonomi dan sosial sangat besar sekali. Nah, di Inggris juga kurang lebih sama. Ada ketakutan terhadap publik yang membuat pemerintahnya akhirnya membuat retorika yang seperti itu sekarang ini. Dan mengapa menurut Anda negara-negara kapitalis yang katanya beradab selalu berdiri di balik Israel saat membantai rakyat Palestina, tapi berlomba-lomba tampil sebagai pahlawan ketika krisis semakin memprihatinkan? Bahkan pada episode pekan lalu, kelaparan di Gaza sudah sangat memprihatinkan. Ya itu Bung Anggi ya, politik domestik. Politik domestik saya kira itu saya kira adalah apa namanya salah satu pemicu ya politik domestik. Yang kedua adalah
seperti Inggris Prancis ini kan ini ya sangat banyak bergantung dengan wilayah-wilayah eh, apa jalur-jalur transportasi dari Timur Tengah gitu. Jadi ada analisis yang mengatakan misalnya mengapa Prancis berubah sikap gitu secara retoris gitu ya, secara narasi karena Prancis itu banyak dirugikan oleh blokade-blokade yang dilakukan oleh Houthi di Laut Merah. Nah, dengan adanya itu Prancis mengirim pesan kepada Houthi misalnya, pada khususnya bahwa Prancis itu peduli terhadap Palestina dengan harapan kapal-kapal barang ekspor impor baik dari Eropa ke wilayah timur atau dari wilayah timur ke wilayah Eropa itu tidak diblokade atau tidak diambil alih oleh Houthi. Ini murni murni apa? Murni murni pragmatisme sebenarnya. Jadi saya kira kita tidak perlu senang dan bahagia, tidak perlu berbangga ketika mereka-mereka itu menyuarakan gitu. Karena mereka itu paling levelnya cuma di situ dan ya ini juga hanyalah alat permainan politik ya. Selama ini yang mendukung Islamophobia di Eropa, yang menyuburkan Islamophobia itu juga pemerintah-pemerintah Prancis, Inggris, ya kan, media-media dan lain-lain sebagainya. Nah, yang harus membela Palestina ini adalah umat Islam sendiri, gitu, yang bisa dipercaya, yang yang punya semangat, ya kan. Publik umat Islam itu kan sudah semangat gitu. Nah, tinggal pemerintahnya saja nih yang pengecut ya, penakut, pengecut, dan masih menjadi boneka-boneka Barat gitu. Jasa kalau Bung Hasbi, semoga ini menjadi penyemangat lagi-lagi, jangan lupakan Palestina dan lepaskan jerat-jerat tadi yang Bung Hasbi sampaikan. Pengecut kita, ayo sama-sama bersatu dalam ikatan Islam. Ya sekarang sekali lagi Bung Hasbi untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.